Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, di sini kami dari kelompok SMA Negeri 8 Medan akan mempresentasikan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP pada mata pelajaran Sosiologi, Sejarah, dan Biologi. Di mana materi ini merupakan bagian dari mata kuliah perencanaan pembelajaran antropologi yang dimana dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Randus Waston Malau MSP. Adapun anggota dari kelompok SMA Negeri 8 Medan, yaitu yang pertama ada Alrisita Ardewani dengan nomor induk mahasiswa 32011-22004. Yang kedua ada Nadia Reslia dengan nomor induk mahasiswa 32011-22003. Yang ketiga ada Gracia Meilani Aritonang dengan nomor induk mahasiswa 320332205. Dan yang terakhir yaitu ada Saina Boru Ginting dengan nomor induk mahasiswa 32031222045. Kami dari kelas D reguler Stambuk 2020 dari Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Perencanaan pembelajaran dalam pembelajaran sosiologi, sejarah, dan biologi. Yang pertama, ada RPP dari sosiologi. Berikut adalah RPP dari sosiologi. RPP pada mata pelajaran sosiologi yang kami ambil dari sumber internet merupakan RPP dari kelas 12 semester 1 di SMA Negeri 1 Lasem. Di dalam RPP ini tercantum sebagai berikut. Identitas pada RPP ini sangat jelas, mencantumkan nama sekolah, mata pelajaran, kelas dan semester, materi pokok, dan alokasi waktu. Lalu, masing-masing materi yang dibahas tercantum dalam RPP ini. Kemudian, pada RPP ini juga mencantumkan apa tujuan dari pembelajaran mengenai setiap materi yang dibahas. Lalu selanjutnya, pada RPP ini juga mencantumkan bagaimana langkah-langkah pembelajaran pada setiap materi. Termasuk di dalamnya mengenai media, alat atau bahan pelajaran. Kemudian juga dicantumkan mengenai kegiatan inti yang harus dilakukan oleh siswa, yaitu kegiatan literasi, critical thinking, collaboration, communication, dan creativity. Selanjutnya, dalam RPP ini juga dicantumkan mengenai penilaian guru terhadap siswa melalui sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan yang terakhir, RPP ini dibuat dengan sangat rinci dan jelas. Berikut adalah contoh rencana pelaksanaan pembelajaran di SMA Negeri 1 Kepoh Baru pada mata pelajaran Sejarah Indonesia di kelas 11 semester 1. Materi pokoknya yaitu perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa dengan alokasi waktu 6 jam. Di RPP ini terdiri dari kompetensi dasar pengetahuan dan juga indikator, tujuan pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. RPP pada mata pelajaran sejarah yang kami ambil dari sumber internet merupakan RPP dari kelas 11 semester 1 di SMA Negeri 1 Kepoh Baru. Nah, di dalam RPP ini sudah tercantum beberapa hal diantaranya. Yang pertama, identitas pada RPP ini sangat jelas, mencantumkan nama sekolah, mata pelajaran, kelas dan semester, materi pokok, dan alokasi waktu. Yang kedua, pada RPP ini juga mencantumkan kompetensi dasar dan indikator baik dari sudut pengetahuan maupun keterampilan. Yang ketiga, RPP ini mencantumkan tujuan dari pembelajaran pada setiap materi. Yang keempat, RPP ini juga dilengkapi dengan kegiatan pembelajaran yang di dalamnya memuat pendahuluan, kegiatan inti, penutup, media atau alat dan bahan dan sumber belajar, serta penilaian hasil belajar. Yang kelima, yaitu terdapat langkah-langkah pembelajaran yang ditulis dengan sangat teliti dan detail, serta jelas pada masing-masing bagian dari kegiatan pembelajaran di setiap materinya.
Nah, pada RPP ini juga menggunakan warna sebagai tanda hal-hal yang inti. Selanjutnya itu yang ketiga, RPP yang dimana rencana pelaksanaan pembelajaran biologi, yaitu RPP pada mata pelajaran biologi yang kami ambil dari sumber internet merupakan RPP dari kelas 11 semester 1 di SMA. Di dalam RPP ini tercantum sebagai berikut. Yang pertama, identitas pada RPP ini sangat jelas, mencantumkan jenjang sekolah, mata pelajaran, kelas dan semester, materi pokok dan alokasi waktu. Yang kedua, masing-masing materi yang dibahas tercantum dalam RPP ini. Yang ketiga, pada RPP ini juga mencantumkan apa tujuan dari pembelajaran mengenai setiap materi yang dibahas. Keempat, kemudian pada RPP ini juga mencantumkan bagaimana langkah-langkah pembelajaran pada setiap materi, termasuk di dalamnya mengenai media, alat, atau bahan pembelajaran. Kemudian juga dicantumkan mengenai kegiatan inti yang harus dilakukan oleh siswa, yaitu kegiatan literasi, critical thinking, collaboration, communication, dan creativity. Yang kelima, yaitu dalam RPP ini juga dicantumkan mengenai penilaian guru terhadap siswa melalui sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Keenam, RPP ini dibuat dengan sangat rinci dan jelas. Dan yang terakhir, di dalam RPP ini juga dicantumkan lampiran-lampiran dari teknik penilaian. Baiklah, di slide berikutnya yaitu ada kesimpulan, di mana hasil perbandingan dari ketiga RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu pada mata pelajaran sosiologi, sejarah, dan biologi, dapat disimpulkan bahwa ketiga RPP ini ditulis dengan sangat rinci dan jelas dan sudah sesuai dengan format penulisan RPP yang ideal. Namun, memang di antara ketiga RPP ini yang paling lengkap penulisannya yaitu pada RPP mata pelajaran sejarah, karena memuat komponen berupa indikator pencapaian kompetensi baik dari ilmu pengetahuan maupun keterampilan. Sedangkan pada RPP pada mata pelajaran sosiologi dan biologi, komponen berupa indikator pencapaian kompetensi tersebut tidak dicantumkan. RPP di mata pelajaran sosiologi dan biologi memiliki format dan penulisan yang sama. Namun, pada RPP mata pelajaran sosiologi dan sejarah tidak tercantum lampiran-lampiran tentang teknik penilaian. Namun begitu, ketiga RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran ini sudah sangat baik. Baiklah, demikian paparan dari kelompok SMA Negeri 8 mengenai pelaksanaan perencanaan pembelajaran pada mata pelajaran sosiologi, sejarah, dan biologi. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.